Lu bakal ngelihat banyak penampakan nanti, tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe. Itu yang gimana bang? Terus terang, saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kalong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar sahabat? Yang lagi tugas, piket, nyopir, sedang bermacet-macetan, beres-beres rumah, memasak, ngepel lantai, nunggu orderan yang gak datang-datang entah lagi kemana, dan para rebahaner seluruh dunia. Bagaimana? Masih dikasih utang di warung bude? Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah pendakian misteri di Gunung Cermai, teror mistis 2 pendaki part 3, kisah dari Bang Aras Anggoro. Bagi yang belum menyimak part 1 dan part 2, silahkan simak dulu supaya bisa mengikuti jalan ceritanya. Part 1 dan part 2 terdapat di deskripsi. Cerita sebelumnya, Adi diminta untuk mengambil kembali pembalut yang dibuang oleh Ayu agar Ayu bisa sadar kembali. Sebelumnya, mari kita haturkan terima kasih kepada Bang Aras Anggoro yang telah memberikan izin agar kisah nyata ini tayang di channel Ada Kisah. Semoga Bang Aras Anggoro dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk dapat membuat kami bahagia dengan subscribe, like, komen, dan share, lalu aktifkan lonceng channel Ada Kisah agar kami selalu semangat dan para sahabat selalu mendapatkan notifikasi episode terbaru dari kami. Langsung saja kita mulai. Siapkan dan atur volume device sahabat. Cari posisi rebahan atau tempat terbahan yang nyaman. Mari kita ucapkan bersama, I am ready. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk, shock. Sosok itu mengeluarkan suara yang aneh, terdengar normal. Apa-apaan woi? Aku langsung menguasai diri. Sosok itu ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gue jadi gak bisa dimakan woi. Aku terpana, mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah tercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL, dan sepatu running. Kulihat sekali lagi, sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia menggamit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah, ke atas lagi. Apa-apaan barusan, katanya. Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri, jawabku. Sekarang, aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku.
Usianya mungkin menjelang 50 tahun, tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam sendiri di Cermai, katanya. Emang dapat izin dari bawah? Iya bang, dapat, jawabku. Sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gue masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini, dia menggelar matras. Kerir besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang, jawabku. Sambil tetap membelakangiku, sibuk dengan kompornya dia menjawab. Gue Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari kerirnya, menuangkan sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari nesting. Sambil makan dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya, dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam. Jadi lu orangnya, katanya seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang maksudnya? Tanyaku, tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tetap kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuman ngotorin gunung. Gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang udah tahu ya. Mak Encep nitip lu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas lu bareng gue. Katanya lagi. Mak Encep. Mak Encep siapa bang? Tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau nggak ada Mak Encep, teman cewek lu pasti udah lewat, dibawa ke alam lain. Jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-menerus menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu, juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurang sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari menolongku dan Ayu. Mancep juga ngejagain lu ngelewatin hutan pinus, makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mancep, setan pengantin. Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuman tersenyum sinis sambil membereskan kerirnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkukku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing kerir, dia berjongkok lalu berkata serius. Mulai dari sini, perjalanan kita nggak akan gampang. Lu cukup ngikutin gue. Baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong. Iya bang, jawabku. Kita bakal disambut semua penghuni Cermai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakal selamat. Iya bang, jawabku lagi. Lu ingat doa ini, kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi kita harus diam, jangan bergerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngelihat banyak penampakan nanti, tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe. Itu yang gimana bang?
Terus terang, saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kalong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar. Teteknya panjang ngegantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura nggak ngeliat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura nggak ngeliat. Kalau enggak gimana bang? Kalau sampai dia tahu lu bisa ngeliat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya, lu ditarik ke alamnya dan lu nggak bakal bisa balik lagi. Iya bang, badanku mulai gemetar. Ya, doa aja makhluk itu nggak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kalong wewe. Lu harus waspada. Kalau lu nyium bau khasnya, kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu, seakan gerbang masuk menuju dunia entah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kami dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. 1-2 bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut dan semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak, lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Dari jauh, kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik, aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri, diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Buku-buku badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi 2. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku. Dibantingnya ke tanah, lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari balik kaca mata bundarnya. "Malam masih panjang, boy," katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku.
dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi tampak sosok perempuan, kakinya menjuntai ke bawah. "Kuntilanak," katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar, rasanya tak ada tenaga sedikit pun. Aku bergerak, sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma satu, tapi dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana-sini. Hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong!" Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia mengamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuman begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuman muncul dan hilang. Muncul dan hilang. Begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendahan ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Ucap orang itu dengan tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku, stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokok dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi nggak pernah kekurangan orang-orang nggak punya etika kayak lu dan teman lu. Orang itu ngomel sendiri, nyampah, jinah, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas sering dilalui. "Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih?" tanya orang itu kepadaku. "Kiri," jawabku dengan cepat. "Lu mati," kata orang itu. Jalan sebelah kiri nggak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuman jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon.
napas-napas berat, kadang menggeram, sering kali terdengar suara cekikikan, tangisan, suara bayi, dan ringkih kuda. Bau-bauan muncul dan hilang, silih berganti. Bau busuk, bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti, mendadak, dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bauan itu mendadak hilang, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan. Kalong wewe. Baiklah, ceritanya makin seru. Sampai di sini dulu ya. Kita sambung lagi di part selanjutnya. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyimak episode ini hingga selesai. Ambil hikmahnya dari kisah ini. Mohon subscribe bagi yang belum, dan komen tunjukkan kamu ada. Saya Petir pamit, tetap semangat. Jangan lupa bayar hutang di warung Bude supaya bisa ngutang lagi. Hehehe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.